Mak, aku sih keluar main dulu ya. Hah? Mau main? Emangnya keadaan kamu udah enakan? Kepala kamu gak pusing lagi? Udah aman kok, Ma. Kemarin aku pingsan itu karena cuma kelaparan doang. Ya udah kalau gitu. Tapi ingat ya kata mama, kamu tuh gak usah main lagi sama circle-nya si Cimoy. Iya, Ma. Arto janji gak bakalan main lagi sama circle si Cimoy. Mereka itu orang jahat. Mama juga benar-benar gak nyangka mereka bisa setega itu sama kamu. Iya, Ma. Arto juga tuh sebenarnya gak suka banget sama mereka. Arto tuh pernah ciduk mereka nyeritain Arto. Mereka tuh ngefitnah Arto. Tapi waktu itu mereka sempat minta maaf sama Arto. Kirain mereka udah sadar. Ternyata mereka semakin jadi-jadi. Mereka tuh mau lihat aku hancur, Ma. Udah, kamu tuh gak usah lagi berteman sama mereka. Lebih baik kamu main tuh sama circle-nya Tasya dan Dinda. Mereka tuh anak-anaknya baik. Meskipun tampilan mereka kayak astagfirullah. Tapi kamu ngerti aja ya, mereka tuh anak-anaknya baik. Iya, Ma. Aku tuh lebih suka main sama Tasya sama Dinda. Mereka tuh anaknya baik-baik. Gak munafik seperti Cimoy, Ajeng, dan Dewi. Mereka tuh licik. Ya udah, Ma. Aku pergi main dulu ya. Ya udah sana. Ingat ya, mainnya hati-hati. Jangan main sampai maghrib. Dengar? Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, nak. Tega ya, circle-nya Cimoy ngefitnah aku kayak gitu. Kirain mereka udah beneran tobat. Ternyata selama ini mereka cuma pakai topeng. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Itu dia Arto. Arto, 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 Arto. Apaan sih kalian manggil gue? Kenapa? Kurang mau fitnah gue lagi? Kurang, ha? Yailah Arto, jangan gitu dong. Kami tuh mau minta maaf sama kamu. Kami akuin kami salah. Iya Arto, kami minta maaf ya karena kami kemarin udah ngefitnah kamu. Kami ngefitnah kamu itu karena kami gak suka kamu gabung sama circle Tasya dan Dinda. Emangnya kenapa kalau aku main sama mereka? Dengar ya, mereka tuh lebih baik daripada kalian. Mereka tuh gak munafik seperti kalian. Tukang fitnah. Arto, Arto. Aduh, gimana nih? Arto beneran marah sama kita. Iya weh, gimana caranya kita mau ngajak Arto masuk circle kita kembali? Dianya aja udah terlanjur kecewa sama kita. Tenang aja, pokoknya kita harus cari cara biar Arto tidak tenang di circle-nya Tasya sama Dinda. Arto, gaya kamu aneh banget. Diam, nanti aku kalah. Yang kalah bakal keluar dari permainan ini seumur hidup. Ya elah, lebay banget sih. Emangnya ini beneran Squid Game? Siapa bilang bukan? Arto, kok kamu serius gitu sih mainnya tadi? Soalnya aku baru nonton film Squid Game 2 semalam di Loklok. Serius di Loklok? Gimana ceritanya? Jadi gini, Squid Game 2 menceritakan kelanjutan kisah Seong Gi-hun, pemain nomor 456. Setelah memenangkan musim pertama, ia kini bergelimang harta. Namun dihantui trauma dan rasa bersalah akibat permainan mematikan itu. Gi-hun memutuskan untuk tidak melarikan diri ke Amerika Serikat, melainkan kembali dan bertekad menghentikan permainan tersebut serta mengungkap dalang di baliknya. Ih, serem banget, tapi seru ya kayaknya. Terus endingnya gimana? Gak bisa di spoiler, tapi fix lebih mind blowing dari season pertama. Masa sih? Iya, dan katanya nih ya, Squid Game 3 bakalan keluar juga di Loklok. Emang seseru itu sih nonton di Loklok. Selain filmnya yang bagus-bagus, akses ke Lokloknya pun gratis. Nanti sore kita nobar di Loklok yuk. Aku juga suka nonton di Loklok karena di sana banyak film dari berbagai negara. Ada dari Korea, Jepang, semuanya ada. Teman-teman, buat yang tadi menang lomba makan kerupuk, aku kasih uang ya. Nih. Apaan sih, lebay banget. Widih, mantap nih. Makasih ya, Del. Gue punya ide nih. Kan kita lagi capek-capeknya nih habis lomba. Gimana kalau Sultan Ajeng ngeraktir kita makan di kantin sepuasnya? Ide bagus nih, Del. Pas banget, aku lagi lapar habis lomba. Hah? Traktir di kantin? Aku kan gak punya uang sama sekali. Tapi kalau aku nolak ajakan mereka, aku bakal ketahuan dong kalau aku ini bukan Sultan. Aduh, gimana nih? Kenapa lo diam, Ajeng? Lo nggak sanggup ngeraktir kita makan di kantin? Atau jangan-jangan lo nggak punya duit sama sekali? Iya, Kucrut, punya mulut itu dipakai dengan baik. Sejak kapan Sultan kaya raya kayak gue nggak punya duit? Ya kalau gitu ajak kita dong ke kantin, jangan diam-diam baik doang. Ya udah, ayo, aku bakalan traktir kalian semua makan bebas di kantin. Emang enak? Rasain lu harus bayarin teman-teman makan di kantin. Ya udah teman-teman, kalian pesan aja yang mau kalian makan. Gak usah lihat harga ya. Oke Ajeng, Bu, saya baksonya 3 mangkok ya.
Bu, saya bu baksonya 18 mangkok, terus dibungkus lagi 5 mangkok untuk dibawa pulang. Buset, pesanan mereka gak main-main lagi. Mau bayar pakai apa coba? Aku kan gak punya duit. Gue punya ide nih. Teman-teman. Ajeng pisan, tolongin dong. Ya ampun Ajeng. Ayo teman-teman, kita bawa Ajeng ke UKS. Mau kabur kemana kalian? Bayar dulu dong bakso kalian. Iya bu, Dew, lo aja dulu yang bayar. Soalnya kita mau bawa Ajeng ke UKS. Kok jadi gue yang bayar sih? Soalnya aku sama Sari gak bisa bayar. Ayo Dew, buruan dibayar daripada aku sama Sari disuruh cuci piring. Iya, ya udah nih. Rasain lo Dew, emang enak. Jadi lo kan yang bayarin teman-teman makan di kantin, Ajeng dilawan. Laju. Cimoy, lo main sendiri aja nih. Arto, iya nih, lo dari mana? Dari rumah, emang kenapa? Kok ada yang berubah dari lo sih? Emang apanya yang berubah? Aku jadi robot gitu, nggak ada yang berubah kok dari aku. Nggak gitu, kok robot sih? Bando kamu mana? Oh, bando. Selama bando aku hilang, aku udah nggak tahu nyimpannya di mana lagi. Terus, kamu nggak cari gitu? Nggak dulu deh, soalnya kalau pakai bando rambut aku rusak. Nih, rambut aku rusak kan gara-gara pakai bando. Oh iya, cocok juga sih kalau kamu nggak pakai bando. Dewi mana ya? Kok kamu mainnya sendiri sih? Ini nih, aku lagi nungguin Dewi. Katanya janjian di sungai ini, tapi dia nggak datang. Kalian lagi bahas apa? Kok serius banget sih? Kalian lagi gosipin aku ya? Enggak kok, kita nggak cerita siapa-siapa. Oh gitu, kirain kalian gosipin aku. Dew, bando kamu kemana? Kok kamu nggak pakai bando juga sih? Mama aku suruh ngelepasin, katanya rambut aku yang cetar membahana badai ini rusak kalau pakai bando. Sama rambut aku juga rusak. Udah, kok perkara bando dipusingin sih? Lebih baik itu kalian berdua nggak usah pakai bando lagi. Udah, ayo kita main kelereng. Ayo, temenin aku Cimoy. Aku juga mau main kelereng. Aldo, kamu tahu nggak sih? Tapi janjian nggak bilang siapa-siapa, karena cuma aku doang yang tahu. Iya, kenapa? Janji kok aku nggak bilang siapa-siapa. Benar ya, awas aja kalau sampai bocor. Kamu tahu nggak sih? Ada Aldo sama Ajeng. Kalian lagi cerita apa? Kayaknya seru banget tuh cerita kalian. Aduh, gimana nih? Ada orangnya lagi. Gimana mau cerita? Pakai bahasa D aja. Dewi kan gak tau pakai bahasa D. Enggak kok, kita sama Aldo cuma bahas pelajaran doang. Oh gitu. Aldo, kamu tahu pakai bahasa D enggak? Iya tahu. Emangnya kenapa sih? Kamu cerita doanya tadi. Aku kepo nih. Dekademu de tadewu de enggak de si. De dewi de ide tu de badewu de kede tek. Hah? De made sada si. De dewi de badewu de kede tek. Bijo dorok bisa de kadeli. De ide ya, de kede maderin de adekku de cideum de badewu de sedekadeli. De adekku de tidak dade jade kade de dewi de badewu de kede tek de sedekadeli. Ih, mereka berdua lagi ngomong apa sih? Kok bahas pelajaran ngomongnya kayak gitu? Kayak alien. Sar, gue punya gosip terhot loh. Lo mau dengar nggak? Tapi janji ya nggak bilang siapa-siapa. Karena gosip terhot ini cuman gue yang tahu. Iya, janji deh nggak bilang siapa-siapa. Kamu tahu sendiri kan, aku ini bukan ember bocor. Benar ya? Awas aja kalau sampai bocor. Kamu tahu nggak sih? Ada Sari sama Dewi. Lagi bahas apa tuh? Ikutan dong. Aduh, gimana nih? Ada orangnya lagi. Gimana mau cerita kalau gini? Pakai bahasa G aja. Ajeng kan gak tau pakai bahasa G. Apaan sih? Kami tuh malas ajak lo cerita. Ya udah kalau nggak mau, gue juga nggak maksa kok. Sari. Kamu tahu pakai bahasa G nggak? Ya tahu. Emang kenapa sih ceritanya harus pakai bahasa G? Udah nggak apa-apa, nggak usah banyak nanya. Biar aman aja. Oh gitu. Kamu cerita dong ya tadi. Aku kepo nih. Kagak mugu tagaugu nggak sih? Age jegeng bagaugu kege-tegek. Hah? Magasaga aga jegeng bagaugu kege-tegek. Nyogorogok sigi kaligi. Higi aga kege magarijin aga kugu cigi ugum bagaugu sekaligi. Ih, mereka lagi bilang apa sih? Pasti mereka lagi gosipin aku tuh. Dasar Dewi tak kondel-kondel.
Aduh, besok kan ada study tour sekolah. Masa ya teman-teman lihat baju aku yang jelek kayak gini? Baju aku kan baju orang miskin semua yang buat ke pasar. Pokoknya gue harus minta uang ke bapak. Aku tahu harus ngomong apa ke bapak. Aku tahu. Ajeng, kok diem aja nak? Kenapa? Lancar kan kursus matematikanya kemarin? Lancar kok pak. Tapi Ajeng mau minta duit bapak lagi untuk bayar study tour sekolah. Loh, kan bapak kemarin udah kasih kamu uang khusus study tournya. Katanya kamu juga, kamu udah bayar loh study tournya. Iya pak, tapi uang study tournya bukan 800.000, tapi 3 juta. Jadi uangnya kurang 2.200.000 lagi pak. Ya ampun Ajeng, mahal banget nah biaya study tournya. Ya udah pak, nggak apa-apa. Ajeng nggak mau ngerepotin bapak juga kok. Biarin aja, Ajeng nggak usah ikut study tournya. Ajeng bisa kok pak lihat foto-foto temannya Ajeng yang ikut study tour. Ajeng di rumah aja pak, nggak apa-apa kok. Kagak Ajeng, kamu harus ikut ya. Itu kan kegiatan sekolah kamu nak. Jadi kamu harus ikut. Bapak ada kok duitnya dari hasil jalan-jalan kemarin. Nih, bapak ada duitnya. Kamu pegangnya nak buat biaya study tour kamu. Ini nak. Serius pak? Ajeng nggak mau pak kalau sampai Ajeng ngerepotin bapak. Cair lagi nih uang gue. Dasar orang tua bangka. Mau aja gue bohongin. Ya kali uang study tour sampai 3 juta. Dasar. Adik apa ini pak? Kok Ajeng dikasih uang lagi? Bukannya kemarin bapak udah kasih uang khususnya 5 juta. Ih, mau ngapain lagi sih perempuan pipi jahanam ini? Dasar. Bapak ngasih aku uang bu untuk biaya study tour. Iya bu, bapak kasih duit ke Ajeng karena mau bayar uang study tour. Astagfirullah, kok Ajeng tiap hari minta duit sih ke bapak? Atau jangan-jangan